Karena untuk mendapatkan tanda tangan sang idola, anak laki-laki itu melompat ke dalam lubang kotoran. Bersandar pada seluruh tubuhnya yang dilapisi emas mengambang, ia berhasil menyelinap ke tengah kerumunan orang yang meminta tanda tangan. Sesuatu yang tidak diharapkan orang, itu adalah pengalaman hebat lainnya. Menjadikan anak tersebut miskin, memiliki aset miliaran dong. Seorang anak laki-laki bernama Jamal, lahir di daerah kumuh Mumbai. Bermain bahagia setiap hari dengan saudaraku. Dikejar polisi di TPA. Meski hidup sulit, tetap menyenangkan. Karena untuk menutupi biaya hidup, saudara mendapat uang dengan mengambil biaya toilet. Tapi hari ini kakakku jelas-jelas menolak keluar, menyebabkan saudaranya kehilangan tamu. Jadi saudaranya marah dan menguncinya di kamar mandi. Tapi sekarang, di kejauhan terdengar suara sorak-sorai orang. Ternyata idola seluruh desa telah tiba. Ini juga sperma yang paling dia sukai. Jamal segera menarik celananya tapi tidak bisa membuka pintu. Ketika keadaan mendesak, dia tidak punya pilihan selain menutup hidungnya dan melompat ke lubang kotoran. Bersandar pada seluruh tubuhnya yang dilapisi emas mengambang, ia berhasil menyelinap ke tengah kerumunan orang yang meminta tanda tangan. Namun setelah beberapa hari bersenang-senang, saudara laki-laki saya menjual tanda tangannya. Jamal sangat marah tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Siapa bilang itu saudara kandung anak laki-laki itu? Namun tidak lama kemudian, kehidupan damai itu hancur. Sang ibu sedang mencuci pakaian di tepi danau. Karena kerusuhan itu, dia kehilangan nyawanya. Kedua bersaudara itu melihatnya dengan mata kepala sendiri. Ibu dipukuli oleh preman dan jatuh ke air. Ketika kakak laki-lakinya melihatnya, dia segera menggiring adiknya untuk melarikan diri. Jalanan saat ini sangat menyedihkan. Tangisan menyedihkan terdengar di mana-mana. Selama pelarian, mereka juga bertemu dengan seorang anak yang berperan sebagai Dewa Rama, memegang busur dan pedang di tangan. Mulai saat ini, kehidupan kedua kakak beradik itu mulai terusik. Juga karena kerusuhan ini, kedua sepupu yang bertemu Siola juga kehilangan keluarganya. Awalnya kakaknya tidak menerimanya, tapi tidak sanggup menuruti permintaan kakaknya. Begitu saja, Siola dan mereka berdua mengembara. Mereka mencari makanan di tempat sampah untuk mencari nafkah. Tenda yang ditinggalkan adalah rumah mereka. Tapi pada suatu sore yang panas dan cerah, ada seorang pria yang datang ke tempat pembuangan sampah. Dia tidak hanya memberi mereka air tetapi juga membawa mereka pulang. Ketiganya memandang sekeliling mereka dengan penuh semangat dan rasa ingin tahu. Menemukan bahwa ada banyak anak-anak cacat yang bermain di sini. Anak-anak sudah lama tidak makan cukup. Menurutku pria berambut keriting itu adalah orang yang baik. Tapi tidak tahu wajah aslinya. Adalah seorang pedagang manusia. Dia berspesialisasi dalam menemukan anak jalanan, buta dan bisu atau memotong anggota tubuh anak. Kemudian dia membawa anak-anak itu ke jalan untuk mengemis makanan. Dia memilih anak-anak yang bernyanyi dengan baik dan membutakan mereka. Lalu biarkan mereka bernyanyi untuk menghasilkan uang. Dan adik laki-lakiku adalah salah satunya. Malam itu saudaranya melihat pria itu dengan matanya sendiri, membius seorang anak, lalu menggunakan minyak panas untuk membutakan anak itu. Adik saya diancam akan muntah. Pria berambut keriting itu pun menyuruhnya untuk membawa adik laki-lakinya. Masih ragu tapi dia tetap membawa adiknya. Dan Siola bersembunyi di balik semak-semak untuk melihat kakaknya bernyanyi. Pria gendut itu menyuruh saudaranya pergi mengambil botol untuk disiapkan. Tapi saat ini kakaknya tiba-tiba menyesalinya. Sang kakak segera menuangkan seluruh cairan yang ada di botol ke pria gendut itu. Lalu berteriak keras pada Jamal agar berlari cepat. Kemudian Siola mengejarnya bersama kedua saudara laki-lakinya. Tiga anak lari di hutan yang gelap, sambil dikejar oleh pria berambut keriting. Sang kakak naik kereta lalu menarik adiknya naik. Tapi saat Siola ingin masuk ke dalam mobil, saudaranya memutuskan untuk melepaskannya. Sang adik menyalahkan sang kakak karena tidak menyelamatkan Siola. Namun di usianya yang begitu muda, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Begitu saja, Siola jatuh ke tangan pedagang manusia. Kedua bersaudara itu berhasil melarikan diri dari pengedar. Kemudian tinggal di kereta, jual banyak barang untuk mencari nafkah. Namun dengan sangat cepat kedua orang tersebut ditenggelamkan oleh petugas kereta dan turun dari bus. Namun mereka tidak menyerah dan diam-diam naik kembali ke dalam mobil. Tapi karena aku sangat lapar, sang kakak berdiri di atap kereta sambil menggendong adiknya erat-erat.
berniat membiarkan adiknya menyelinap ke jendela untuk mencuri kue. Namun siapa sangka dia baru saja mendapatkan kuenya. Kemudian anak di sebelahnya melihatnya, dan berbicara mewakili seorang pria. Pria yang marah. Dia mengambil kue itu dan menggunakan kekuatannya untuk menarik Jamal. Aku ingin dia mati di tempat. Saat ini, adik laki-laki saya sedang melayang di udara. Adikku tidak mempunyai kekuatan yang cukup untuk menariknya. Akhirnya keduanya terjatuh ke tanah. Mereka mulai mengembara lagi. Meskipun hidup ini sangat sulit, namun kedua bersaudara itu masih bisa terus hidup. Mereka mengembara ke Tajma. Di sini, pengunjung akan melepas sepatu untuk masuk dan beribadah. Maka kedua bersaudara itu memanfaatkan kesempatan itu untuk memakai sepatu turis tersebut. Secara kebetulan, adik laki-laki saya bekerja sebagai pemandu wisata untuk menghasilkan uang panduan bagi pengunjung. Meskipun dia mengarang penampilannya sendiri, tidak ada yang menyadarinya. Sama seperti setiap hari, dia membawa pelanggan ke tempat laundry terbesar di India. Namun ketika mereka selesai jalan-jalan, ketika dia kembali, dia menemukan bahwa semua barang di dalam mobil telah dicuri. Bahkan rodanya pun tak luput. Tak lama kemudian, polisi datang dan memukuli adiknya. Dua turis melihat bocah malang itu dan segera menghentikannya. Jamal berkata dengan marah kepada para turis itu, "Apakah Anda ingin melihat kehidupan nyata India? Memang itulah kenyataannya." Lalu turis itu memberinya dolar sebagai biaya turnya. Mendapatkan uang ini, sang adik menyuruh kakaknya untuk langsung pergi ke pedesaan. Karena dia tidak tega meninggalkan Siola. Saya tidak tahu bagaimana dia hidup sekarang. Beberapa hari kemudian saat melewati terowongan, dia menemukan seorang anak laki-laki dibutakan oleh pedagang manusia dan dipaksa mengemis. Melihat kemalangan teman lamanya, Jamal sungguh menyedihkan. "Maaf Afi." Dia hanya bisa meminta maaf. Sebelum berangkat, dia menanyakan kabar tentang Siola. Jadi dia membawa saudaranya ke distrik lampu merah. Dari celah tersebut, keduanya melihat Siola. Setelah dewasa, dia dilatih sebagai penari oleh pedagang manusia, untuk menjual dengan harga lebih tinggi. Kemudian kedua bersaudara itu tidak bisa menunggu lebih lama lagi dan bergegas masuk. Ketiga orang yang sudah lama tidak bertemu semuanya sangat bersemangat. "Segera kemasi barang bawaan Anda untuk melarikan diri dari tempat ini." Tapi aku tidak menyangka pria berambut keriting itu datang ke sini. Sebelum ancamannya, saudara langsung mengeluarkan pistol, memutuskan untuk melawan penyelundup manusia. Pada akhirnya, mereka berhasil lolos. Namun padahal dia berhasil lolos, namun kakaknya tidak tega meninggalkan Siola. Karena lelaki berambut keriting itu masih mengejar mereka. Karena untuk melindungi keselamatan mereka, sang kakak mencari pria berambut keriting untuk berduel. Harus menawarkan Siola cantik padanya, meminta perlindungan bos. Namun sang adik tidak mengerti dengan penderitaan kakaknya. "Menurutku kakakku sangat tidak masuk akal. Sekali lagi meninggalkan Siola." Adik laki-lakinya sangat sedih dan memutuskan untuk meninggalkan kakak laki-lakinya. 15 tahun kemudian Jamal mendapatkan pekerjaan sebagai pelayan. Dan saudaranya menjadi pelayan bos gangster. Siola menjadi kekasih sang Taipan. Secara kebetulan, Jamal menemukan cara untuk menghubungi kakaknya. Kedua bersaudara itu akhirnya bertemu kembali. Namun di luar dugaan, adik laki-lakinya baru saja bertemu dengannya dan menghajarnya hingga jatuh. Dia juga mengatakan dia tidak akan pernah memaafkan saudaranya. Namun kakaknya tidak menyesali keputusan awalnya. Setidaknya mereka berdua bisa hidup aman. Tidak ada yang menindas mereka lagi. Saat ini, adik laki-laki saya tidak berkata apa-apa dan pulang bersamanya. Namun ketika sang kakak keluar, sang adik mengikuti mobil tersebut. Dia akhirnya bertemu Siola. Meskipun sekarang dia tidak mengkhawatirkan makanan atau pakaian, tapi hidup tidak bahagia, karena bosnya adalah pria parubaya yang kasar. Sering memarahinya tanpa kasih sayang. Kali ini dia ingin memimpin Siola melarikan diri seperti sebelumnya. Tapi Siola menolak. Ini adalah acara TV terpanas di India. Pemain hanya perlu menjawab 9 pertanyaan dengan benar. Anda bisa mendapatkan bonus 20 juta. Pria itu duduk di depan. "Saya sekarang telah menebak 8 pertanyaan dengan benar." Ia mengikuti program ini karena ingin mempertemukan gadis yang dicintainya, melarikan diri dari bos gangster. Gadis itu hendak menolaknya, tetapi waktu janji temu telah tiba. Siola Fan memutuskan untuk pergi ke kereta. Setelah melihatnya, Jamal sangat gelisah.
Keduanya saling memandang dan tersenyum. Tapi tak lama kemudian saudaranya memimpin seseorang untuk mengejarnya. Meski dia berteriak keras agar Siola lari, tetap saja sia-sia. Dengan sangat cepat Siola dipaksa masuk ke dalam mobil. Karena untuk menghukum Siola, kakaknya pun membuat luka di wajah Siola. Sekali lagi Jamal menyaksikan Siola dibawa pergi. Saat ini, dia tiba-tiba teringat acara yang dia tonton di rumah bos gangster itu. Siapa yang bisa menjadi miliarder? Karena Siola bisa melihatnya. Karena untuk mengubah nasib dua orang, dia memutuskan untuk mengikuti program ini. Semakin banyak jawaban benar yang Anda miliki, semakin besar hadiahnya. Jika menjawab semua dengan benar maka akan mendapatkan hadiah sebesar 20 juta. Dikonversi menjadi 1.680.000 yuan. Selain itu, peserta kontes juga mempunyai 3 kesempatan untuk membantu. Mungkin karena izin Tuhan, Jamal menebak 7 soal dengan benar berturut-turut. Langsung disusul pertanyaan nomor 8. Saya membacanya lagi. Atlet manakah dalam sejarah yang mencetak poin maksimal terbanyak? Saya memilih bantuan yang menghilangkan setengah dari jawaban. Oke, dan sekarang jawaban B dan D tetap ada. Kali ini Jamal ragu-ragu sambil istirahat di kamar mandi. Dia melihat MC menulis jawaban B di cermin. Tapi dia memikirkan MC yang selalu mengolok-oloknya. Jadi dia memilih jawaban yang kontras. Tanpa diduga, dia menjawab pertanyaan lain dengan benar. Sekarang hanya ada satu pertanyaan tersisa. Bahwa dia dapat menerima hadiah besar. MC tidak bisa mempercayai anak malang dapat menjawab banyak pertanyaan ini dengan benar. Jadi saat waktu istirahat, MC menuduhnya selingkuh, menipunya dan bahkan memanggil polisi. Setelah ditangkap polisi, Jamal disiksa dan dipaksa mengaku. Bahkan diikat lalu disetrum. Tapi dia tetap tegas mengatakan itu. Saya tidak curang, yang berbicara tentang semua pengalaman. Dari kecil hingga dewasa untuk polisi. Dia bisa menjawab dengan benar karena semua pertanyaan ini terkait dengan hal-hal yang dia alami. Itulah kehidupan yang sulit, menjadikan dia seperti sekarang ini. Pada akhirnya, polisi mempercayainya dan membawanya kembali ke lokasi kompetisi. Dan dia memasuki kantor polisi. Dengan cepat menjadi terkenal di seluruh negeri. Menjadi fokus semua perhatian. Kembali ke stasiun TV, MC memberitahunya. Jika dia menyerah sekarang, dia bisa mengambil 10 juta itu. Jika pertanyaan terakhir dijawab salah, maka dia tidak akan mendapat uang. Jamal bertekad menjawab pertanyaan terakhir. Karena dia hanya ingin memperluas pengaruhnya untuk menemukan Siola. Dan di sisi lain Siola terkunci di dalam kamar. Melihat Jamal di TV dan menangis. Melihat pemandangan ini, adikku sangat terharu. Akhirnya dia memutuskan untuk memberikan kuncinya kepada Siola. Biarkan dia pergi mencari kakaknya. Bisa jadi Siola memanfaatkan ketidakpedulian mereka, dan keluar dari tempat ini. MC mengajukan pertanyaan sekarang. Dalam novel 3 Pembunuh karya Alexander Dreama, ada 2 penembak bernama Athos dan Porthos. Mendengar hal itu, Jamal tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Karena ketika dia masih muda dia selalu menganggap dirinya dan saudaranya sebagai 2 pembunuh. Dan Siola adalah pembunuh ketiga. Tapi dia tidak tahu siapa nama pembunuh ketiga itu. Setelah berpikir lama, dia memutuskan untuk menggunakan bantuan terakhirnya. Panggil saudara satu-satunya. Tapi orang yang menelepon adalah Siola. Jamal segera bertanya apakah dia aman. Siola bilang dia sangat aman tapi dia tidak tahu jawabannya. Mendengar hal tersebut, Jamal merasa sangat lega karena telah mencapai tujuannya. Jadi dia secara acak memilih jawaban A. Tuhan sekali lagi membantunya, sehingga pada akhirnya Jamal berhasil meraih hadiah utama. Tapi saat dia menerima penghargaan, bos gangster itu tidak melihat Siola dimanapun. Mungkin dia sedang mencari saudaranya. Saat ini, kakaknya sedang terbaring di bak mandi berlumuran uang. Akhirnya melepaskan tembakan. Selesaikan rintangan terakhir untuk saudaramu. Keduanya berangkat bersama. Sang adik dan Siola akhirnya bertemu kembali.